Pemirsa, sejumlah daerah di Jawa Tengah masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 20 cm hingga 1 meter, termasuk di ibu kota provinsi Semarang. Sementara di Pati, Jawa Tengah, banjir masih belum surut lantaran curah hujan yang masih tinggi. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini banjir di Jawa Tengah, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MJN ada Reida Pulpi dan juga koresponden MJN Udin Alinani dari titik banjir di Jawa Tengah. Kita ke rekan Pulpi terlebih dahulu. Selamat pagi, Pulpi. Seperti apa kondisi terkini banjir di Semarang? Di lokasi Anda dari pantauan sejauh ini ketinggian air berapa sentimeter, Pulpi? Ya, selamat pagi Abdi dan pemirsa. Saat ini saya berada di daerah Dong Biru di Kecamatan Genduk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Memang ini merupakan salah satu daerah di Kota Semarang yang masih terendam banjir. Ketinggiannya pun bervariasi antara 30 cm hingga 50 cm, di mana semakin masuk ke dalam pemukiman, memang untuk ketinggian banjir ini semakin tinggi. Namun untuk ketinggian banjir pada hari ini atau hari ketiga banjir melanda Kota Semarang ini tampaknya sudah mulai surut. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, pemirsa, seperti inilah situasi di Kecamatan Genduk, Kota Semarang. Yang ada di depan Anda itu terendam adalah kantor Kecamatan Genduk yang saat ini dialih fungsikan menjadi posko. Kemudian 200 meter dari lokasi saya menyampaikan saat ini ada posko yang nantinya juga akan digunakan sebagai dapur umum, sebagai pusat bahan logistik bagi masyarakat setempat. Tentunya banjir ini, Abdi, sangat mengganggu aktivitas warga setempat. Hanya kendaraan-kendaraan tertentu saja yang dapat melalui daerah ini. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda, di ujung sana adalah kendaraan-kendaraan bermotor milik warga yang tidak dapat masuk ke dalam pemukiman ini dan terpaksa ditinggal oleh pemiliknya di pinggir jalan raya, dititipkan, kemudian mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan berjalan kaki. Memang untuk masyarakat sendiri banyak yang tidak mau mengungsikan diri karena banjir seperti ini di Kecamatan Genduk bukanlah kali pertama. Dapat dikatakan ini merupakan bencana alam yang rutin sudah mereka rasakan, terutama jika intensitas hujan sedang tinggi. Namun sayangnya pada kali ini memang banjir ini cukup tinggi, meskipun, Abdi, kalau kita bandingkan dengan banjir yang melanda Kota Semarang pada bulan Februari 2021 lalu lebih parah pada tahun 2021, dikarenakan saat ini dari pemerintah sendiri sudah mempersiapkan sejumlah cara untuk menanggulangi terjadinya bencana alam yang lebih parah lagi. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa pompa air ini berjalan dengan normal atau tidak terjadi kerusakan. Kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah warga di daerah Dong Biru, Kecamatan Genduk ini. Setidaknya ada 3 pompa utama, seluruhnya dapat aktif normal, meskipun masih menunggu hingga saat ini. Biasanya warga ini menyebut banjir seperti ini akan surut kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Kalau kita bandingkan dengan kemarin, hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, memang sudah lebih surut sekitar 5 cm, bahkan sampai meluap ke jalan raya. Tapi tampaknya di jalan raya pada hari ini sudah tidak ada genangan air. Meskipun untuk di pertokoan di pinggir jalan raya pun masih tutup untuk mengantisipasi apabila banjir kembali terjadi. Sementara untuk di dalam permukiman warga ini air masuk hingga ke rumah warga, kemudian kantor kecamatan, musola, masjid, bahkan sampai masuk ke gedung sekolah dasar di daerah Kecamatan Genduk ini. Tentunya ini sangat mengganggu aktivitas warga. Kemudian, Abdi, kalau untuk bantuan sendiri, masyarakat tadi menyatakan bahwa bantuan yang mereka peroleh dari pemerintah setempat ini sudah cukup, mulai dari bantuan sandang, pangan, papan, kemudian untuk makanan, dapur umum juga sudah ada, posko kesehatan juga sudah ada. Letaknya kurang lebih 200 meter dari daerah sini, namun memang untuk ketinggian airnya masih cukup dalam di sana. Nah, ini juga sudah. Kemudian untuk evakuasi warga juga sudah ada BPBD, tim SAR, kemudian dari tim relawan yang siap apabila ada warga yang ingin dievakuasi. Meskipun sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing, karena kalau kita lihat di sini rumah memang sudah ditinggikan karena di daerah ini memang kerap sekali terjadi banjir. Sementara untuk warga yang meminta untuk dievakuasi, biasanya mereka akan dievakuasi menggunakan truk, bak terbuka, maupun menggunakan perahu karet menuju ke arah jalan raya. Kemudian mereka akan dievakuasi atau menginap di rumah saudara di mana tempat itu lebih aman dan tidak terkena banjir. Abdi.
Reida, saya lihat di sekitaran Anda juga ini masih ada warga sekitar yang ada di sana. Artinya apa alasan mereka kenapa tidak mau mengungsi? Dan saya lihat juga masih ada anak kecil di sana, warga ada di sana beraktivitas. Seperti apa kebutuhan air bersih dan juga sanitasi di sana, Reida? Iya betul Abdi, memang untuk di sini di Kecamatan Genuk ini bukan merupakan pertama kali terjadi banjir, sehingga warga sendiri sudah mengantisipasi apabila akan ada banjir yang datang kembali. Salah satunya adalah dengan meninggikan rumah. Meski begitu pada banjir kali ini banjir memang masuk ke dalam sejumlah rumah begitu, dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah karena mereka berharap dan percaya bahwa banjir nantinya akan surut dalam kurang waktu 1 minggu. Nah, ini Anda lihat pemirsa, ini adalah salah satu perahu milik BPBD Kota Semarang yang siap untuk mengevakuasi serta mengantarkan sejumlah kebutuhan-kebutuhan bagi warga yang masih bertahan di rumahnya, seperti makanan, kemudian kebutuhan air bersih yang tadi Anda sebutkan, Abdi. Betul, untuk kebutuhan air bersih ini memang pastinya sangat diperlukan, karena mengingat ketika banjir seperti ini pastinya kebutuhan air bersih akan cukup sulit untuk dipenuhi. Namun di sini dari BPBD, kemudian tim SAR dan juga tim relawan ini sudah siap siaga untuk mendistribusikan air bersih yang akan digunakan oleh masyarakat setempat. Abdi. Reida, terakhir, di wilayah mana saja ataupun di daerah mana saja yang saat ini masih ada titik-titik banjir selain di lokasi Anda melaporkan saat ini, Reida? Iya, kalau untuk di hari ketiga banjir di Kota Semarang ini sudah secara sebagian besar ini sudah mulai surut. Namun di sejumlah titik tampaknya masih terendam banjir, terutama di bagian pemukiman, di mana memang pemukiman ini dapat saya jelaskan bahwa topografinya lebih rendah daripada jalan raya, sehingga air lebih lama untuk surut begitu. Kemudian ini ada di daerah Genuk, kemudian di daerah Kaligawe, di mana banyak juga pabrik-pabrik mebel di sana yang pastinya air pun masuk ke dalam pabrik, belum dapat untuk dibersihkan. Kemudian di daerah lain seperti di sekitar Pantura ini juga masih terendam oleh banjir. Warga juga menyebut rata-rata memang banjir ini akan mulai surut kering begitu kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Nanti dari pemerintah dari warga maksud kami akan menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi hal serupa. Abdi.